voice be heard. Jadi harapannya di sini teman-teman selain bisa kenalan sama voice over, harapannya teman-teman bisa berani untuk menyuarakan suara teman-teman. Aku akan lebih senang kalau teman-teman banyak yang on cam, jadi please on cam karena aku pengen tahu nih wajah-wajah teman-teman itu seperti apa. Oke, aku akan lanjut. Nah, mungkin tadi sekilas sudah dikenali sama Kak Rizal, tapi rasanya nggak afdol kalau aku nggak kenal sendiri. Jadi teman-teman, namaku Dia Aulia, aku biasa dipanggil Aulia. Saat ini aku seorang freelance voice over. Mungkin aku mau cerita sedikit ya teman-teman, gimana sih kok bisa aku tuh di dunia voice over nih, aku pakai aku kamu aja boleh ya Kak, soalnya biar kita lebih deket gitu. Nah, cerita sedikit teman-teman, jadi pertama kali itu mulai di tahun 2019. Jadi itu bermula di komunitas kampus awalnya, tapi benar ini komunitas di kampus aku base-nya. Cuman kita untuk anggotanya itu bebas dari univ-univ lain di seluruh Surabaya sih. Kebetulan kita baru di seluruh Surabaya pada tahun 2019. Terus masuk ke 2020 karena kena pandemi. Nah, itu kita mulai buka untuk kelas online. Jadi yang ikut benar-benar dari seluruh Indonesia, rata-rata memang teman-teman mahasiswa, tapi banyak juga orang-orang yang mungkin sudah bekerja atau mungkin anak-anak yang masih sekolah itu bisa banget join. Terus untuk di komunitas public speaking sendiri memang dari awal mulainya aku tuh di public speaking. Jadi memang bukan mulai dari voice over sebenarnya, jadi belajar komunikasi, belajar public speaking dulu, jadi lebih ke public speaking dasar, MC, moderator, terus ada debat, sama ada pidato. Nah, di komunitas public speaking aktif sampai 2022, di situ aku jadi duta dan sekaligus fasilitator juga di komunitas. Terus kemudian karena di tahun 2020 itu tahunnya pandemi, tahunnya kita WFH, tahunnya kita nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, jadi lebih banyak aktivitas di rumah. Nah, pada saat itu sebenarnya nggak sengaja banget teman-teman, jadi iseng-iseng scroll TikTok, tiba-tiba muncul videonya, barangkali teman-teman tahu nih, namanya Kalela Aderina. Jadi waktu itu videonya beliau yang viral, niruin suaranya Spotify. Terus aku tertarik, ih kok bisa sih suaranya kayak gitu kan. Itu apa tuh namanya? Akhirnya aku cari tahu dan akhirnya tahu nih kalau namanya itu adalah voice over. Sampai akhirnya dari situ aku mulai kepo-kepo dan juga ikut-ikut kelas-kelas gratis seperti yang teman-teman ikutin saat ini. Terus habis itu di tahun 2020 juga itu aku mulai berani untuk ikut lomba. Jadi cobain ikut lomba-lomba voice over. Di situ kita dapat video, kita bisa isi suara sesuai dengan warna suara yang kita punya. Mulai berani untuk upload di Instagram, coba-coba banget, sampai akhirnya aku mulai berani untuk ikut kelas yang lebih proper di tahun 2021. Jadi waktu itu aku ikut kelasnya VT Class Indonesia. Nah, kebetulan kita yang ikut kelas, alhamdulillah dapat akses untuk bisa ikut di komunitasnya VT Class Indonesia, dan alhamdulillah dari 2021 itu aktif sampai hari ini. Terus ngapain aja sih kegiatan kalau di komunitas itu? Kalau di komunitas kita tetap teman-teman sampai hari ini pun kita rutin untuk belajar dari mulai bikin skrip, koreksi skrip, evaluasi, terus kemudian kalau misalkan kita ada project, misalnya kita bisa kirim ke grup, terus nanti mentor-mentor kita dan teman-teman itu bisa saling kasih masukan dan koreksi seperti itu. Itu juga berlangsung sampai hari ini. Terus di tahun 2022 lanjut, aku ikut kelasnya Voice Institute Indonesia. Barangkali teman-teman ada yang kenal. Di situ ada Kak Bimoki sama Kak Binta Nadila. Nah, di situ awalnya ikut kelas online karena memang mereka base-nya di Jakarta. Terus kemudian di tahun 2022 mereka buka untuk Voice Institute yang sub-region di Surabaya. Dan waktu itu juga ikut kelas pertama di Surabayanya itu
barengan sama pembentukan komunitas Voice Institute Surabaya. Jadi otomatis masuk dan alhamdulillah masih aktif juga sampai hari ini. Kegiatannya kurang lebih sama sih, gitu. Kayak kita saling sharing, terus habis itu kita saling belajar juga, gitu. Diulang-ulang terus. Karena memang voice over itu dinamis, jadi nggak saklek sekali materi udah mainnya di situ aja, tapi benar-benar dinamis banget gitu, alias berubah-berubah setiap waktu. Terus kemudian aku masih ingat banget, aku mulai jalan di tahun 2022. Proyek pertama kali itu aku diajakin sama temanku. Jadi waktu itu dia tuh adalah seorang animator. Dia ngajak aku untuk bikin proyeknya dia. Jadi dia bikin proyek untuk video edukasi tentang mamalia waktu itu, dan aku diajakin untuk ngisi suaranya. Itu adalah proyek pertamaku itu di tahun 2022, dan alhamdulillah ada terus kita sampai sekarang. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini aku pengen tahu nih, teman-teman kira-kira mungkin ada yang udah pernah dengar nih voice over itu apa sih? Mungkin ada yang mau raise hand untuk mengutarakan kira-kira menurut teman-teman itu voice over itu apa sih? Ada nggak yang mau coba untuk mengungkapkan pendapatnya nih, voice over itu apa? Atau boleh ditulis di kolom chat deh kalau gitu. Kalau misalkan teman-teman kan ada yang sambil juga ya. Nah, Kak Dila, langsung bisa open mic, Kak. Kira-kira voice over itu apa sih menurut Kak Dila? Menurut saya voice over itu kayak pengisi suara gitu, Kak. Pengisi suara. Oke. Kak Dila dari mana nih? Ngomong-ngomong. Saya dari Boyolali, Kak. Boyolali. Terima kasih ya, Kak Dila. Oh ya, terus di kolom chat ada yang jawab, Kak Mawardan, pengisi suara. Terus Kak nickname nih jawab VO pengisi suara atau dubbing suara. Sorry teman-teman. Pengisi suara, betul. Ada yang mau jawab lagi? Barangkali? Oke, mungkin nanti sambil jalan ya teman-teman. Oke, betul. Jadi kita akan next untuk tahu penjelasan lebih lengkapnya. Bentar aku. Bentar ya teman-teman, ada kesulitan untuk. Nah, oke. Jadi mungkin yang selama ini teman-teman tahu voice over itu adalah pengisi suara. Padahal sebenarnya voice over itu adalah industrinya. Industri dari pengisi suara. Jadi bukan inti dari pengisi suaranya. Nah, sementara untuk apa yang kita bawa saat bervoice over atau skill yang kita bawa itu namanya voice acting. Kemudian pelakunya ini bukan seorang voice over, tapi pelakunya itu adalah seorang voice actor. Jadi semoga dari sini teman-teman udah nggak keliru lagi. Jadi sebenarnya voice over itu adalah industrinya. Jadi bukan orangnya, karena orangnya itu adalah voice actor. Kemudian untuk skill atau kemampuan yang dibawakan pada saat membawakan voice over itu namanya voice acting. Kurang lebih kayak gitu teman-teman definisinya. Oke, lanjut. Nah, karena kita ngomongin soal kenalan sama voice over ya, jadi di sini aku akan ngomongin basic VO. Nah, basic VO itu sebenarnya apa sih teman-teman? Basic VO itu adalah di komunikasinya. Loh, kenapa kok basic VO itu di komunikasi? Karena balik lagi teman-teman, sebenarnya voice over itu tujuannya adalah untuk announce, untuk menginformasikan sesuatu. Jadi tetap di voice over pun kita punya unsur pengirim atau apa namanya, sender sebagai voice actor-nya atau klien. Terus kemudian ada message atau pesan yang pengen kita sampaikan, skrip yang mau kita bawain, itu pasti isinya informasi atau pesan yang pengen kita sampaikan ke audiens. Terus sama ada receiver atau penerima informasi itu tadi. Jadi memang di voice over itu yang perlu dikuatin pertama kali adalah komunikasinya. Nah, terus Kak, caranya kita ngukur komunikasi kita udah goals gimana? Caranya sesimpel teman-teman ngobrol aja sama, misalnya ngobrol sama teman, atau ngobrol sama atasan mungkin, atau ngobrol sama
barangkali yang kuliah ngobrol sama dosen, kalau seandainya pada saat teman-teman ngejelasin sesuatu atau maksud dari teman-teman, kemudian lawan bicara teman-teman itu langsung bisa ngasih tanggapan sesuai apa yang teman-teman mau, itu udah goals di komunikasi sebenarnya. Tinggal kemudian dibiasain aja. Jadi balik lagi, voice over itu berangkat dari sender atau pengirim pesan. Pengirim pesan ini di sini ada klien dan kita sebagai perantara klien, tapi kita tetap sejajar nih sama klien. Terus message itu adalah apa yang harus kita sampaikan. Terus kemudian baru ke receiver atau penerima pesan atau informasi itu tadi. Terus apa sih yang membedakan antara komunikasi biasa aja dengan voice over? Nah, bedanya itu adalah di sini, di 3 unsur ini. Yang pertama adalah rules. Yang kedua ada skill, yang ketiga ada diskusi. Nah, rules-nya apa nih? Rules-nya yang pertama adalah theater of mind. Sebagai seorang voiceover talent, teman-teman harus pandai untuk bisa punya bayangan di sini. Jadi pada saat kita udah terima skrip nih, kita baca dan kita pahami isinya, paling nggak kita harus punya angan-angan nih. Oh, kira-kira ini kejadiannya kayak gini. Oh, ini tuh yang mau disampaikan tuh kayak gini. Apalagi khusus untuk skrip yang storytelling ya. Storytelling itu kita benar-benar harus punya gambaran, apalagi atau skrip yang mungkin main penokohan kayak cerita rakyat kayak gitu. Kita harus punya gambaran nih. Oh, ini nanti kejadiannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, ini konfliknya di sini. Oh, ini panasnya nih di sini nih. Utamanya kayak gitu. Terus selain theater of mind atau pembayangan itu tadi yang bikin teman-teman pada saat ngebawain skrip itu kerasa real, yang kedua adalah pembawaan dan juga warna suara. Kira-kira untuk skrip promosi itu pembawaannya kita harus kayak gimana, terus warna suaranya kita harus gimana. Ada promosi yang harus cheerful, ada yang ceria, ada yang promosi pakai suara deep kayak gini. Misalnya contoh kaca. Contohnya kayak dulu aku pernah bawain salah satu skrip Gojek sama Tokopedia. Jadi dia bikin skrip itu menceritakan nih dari mulai perjuangan, kemudian akhirnya menemukan solusi sampai akhirnya lahirlah GoTo. Waktu itu mereka bawain produk mereka yang GoTo itu Gojek dan Tokopedia gitu. Jadi memang kita benar-benar harus pahamin skrip dulu, punya bayangan dulu, baru kita bisa nentuin nih gimana kita akan bawain skripnya itu tadi. Nah, penting banget untuk misalnya teman-teman dapat project VO ini, teman-teman ngobrolin sama kliennya, ini mau dibawain seperti apa. Terus selanjutnya adalah time. Biasanya time-nya itu hitungannya maksimal 60 second atau 1 menit. Tapi ada juga klien yang minta, Kak ini tolong jadiin 30 second aja ya, atau Kak ini tolong jadiin 45 second. Entah sepanjang apapun itu skripnya, teman-teman misalkan dikasih rules, Kak ini jadi 45 second ya, teman-teman harus bisa atur tuh untuk bisa jadi 45 second. Meskipun mungkin kelihatannya awalnya skripnya panjang nih, tapi itu bisa diakalin. Berarti apa? Berarti temponya kita harus setel gitu untuk lebih cepat ngomongnya atau kayak gimana, kayak gitu. Terus yang terakhir pastinya mulai latihan untuk baca skrip. Terus yang kedua adalah skill. Skill itu lebih ke teknis ya teman-teman, dari mulai artikulasi, pelafalan yang harus jelas, jadi A, I, U, E, O-nya yang harus jelas. Jadi A benar-benar mulutnya buka, A, I, U, E, O. Karena sayang banget kalau misalnya kita ngomong communication. Orang itu nggak akan dengar IUE-nya dengan jelas. Jadi emang butuh dan menurut aku itu akan totalitas ya sepi. Jadi is okay untuk totalitas saja, nggak perlu. Mungkin teman-teman bisa latihan sendiri di cermin kayak gitu untuk totalitas. Dan untuk sebelum record juga bisa tuh untuk latihan apa namanya lion face atau latihan senam muka kayak buka A I U E O kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah intonasi, naik turunnya nada. Jadi mungkin ada kata-kata yang harus dinaikin, dikombinasi ya teman-teman. Karena kalau intonasi atau warna suara itu
lebih ke sering-sering latihan. Karena kadang-kadang ada orang yang bawain intonasinya kayak sama terus balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, itu memang perlu latihan sih teman-teman untuk naik turunnya nada atau intonasi. Terus perlunya ada emphasizing atau penekanan. Misalnya, kata ibu pergi ke pasar. Misalkan si klien nih minta nih, Kak, aku mau kata perginya ini jadi highlight. Ibu pergi ke pasar. Itu kalau kita ngomong biasa. Tapi kalau coba kita tekan di perginya, ibu pergi ke pasar. Atau misal kita tekan di ke pasarnya, ibu pergi ke pasar. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi perlu banget emphasizing atau penekanan di info-info yang memang jadi highlight atau memang jadi poin penting di informasi atau promosi yang mau kita sampaikan. Terus kemudian di tempo. Tempo itu juga perlu diperhatiin. Jadi baca cepatnya kecepatan kita baca, ada yang cepat ada yang lambat. Biasanya kalau misalkan skripnya bercerita itu biasanya akan lebih lambat karena dirasain dulu, diemosikan dulu, biasanya untuk ngambil hati audiens dulu baru kemudian masuk ke intinya. Tapi kalau misalkan promosi itu lebih ke cepat gitu. Jadi baru nah, tadi koko rasa melon, misalnya kayak gitu. Nah, itu biasanya akan dibawain lebih cepat temponya. Terus terakhir adalah emosi. Emosi ini adalah penting banget, karena tanpa emosi, suara teman-teman itu nggak akan berasa. Jadi misalnya nih, teman-teman disuruh bawain skrip, misalnya ceritanya tentang bawang merah, bawang putih. Misalkan teman-teman disuruh sama klien di briefing untuk kamu hari ini jadi bawang merah. Kamu adalah bawang merah. Nah, sugestinya kita, aku adalah bawang merah. Jadi bukan aku menjadi bawang merah, tapi aku adalah bawang merah. Nah, bawang merah tuh gimana? Jutek, jahat, ya kan? Judes, ceplas-ceplos kayak gitu, nggak ada alusnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus menjadi bawang merah nih. Terus pada saat misalnya kita disuruh jadi bawang putih gimana? Bawang putih itu yang lemah lembut, nggak pernah kasar, nggak pernah membalas walaupun dijahatin sama saudara tirinya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi benar-benar penguasaan skrip itu penting banget, emosi yang harus kita rasain itu penting banget, termasuk juga di promosi ya teman-teman. Walaupun promosi sekedar kita pengen ngenalin produk, tapi ini loh produk ini loh lebih unggul dari produk lainnya loh, ini loh bedanya, ini loh kelebihannya, ini loh keunggulannya. Anggaplah rasakanlah kita sebagai orang yang punya usaha itu, jadi kita akan bawainnya lebih totalitas. Terus yang terakhir adalah diskusi. Diskusi ini seperti yang udah aku singgung, sebenarnya diskusi ini erat banget sama komunitas. Jadi penting banget sebenarnya teman-teman untuk memilih nih siapa sih aku pengen dimentorin, siapa sih aku tuh pengen belajar dari siapa sih. Misalnya kalau iklan teman-teman misalnya mau belajar sama Kak Lela Aderina atau Kak Tisa Julianti, boleh banget tuh teman-teman kalau misalkan teman-teman coba untuk bikin videonya, coba untuk suarain teman-teman upload di Instagram. Terus teman-teman coba DM ke mentor untuk minta tanggapan mereka, biasanya akan dibales. Jangan ragu-ragu. Tapi yang pertama pastinya adalah cobain dulu, terus habis itu jangan ragu-ragu untuk pilih mentor di mana teman-teman pengen belajar, dari siapa teman-teman pengen belajar, dan jangan ragu untuk japri aja, coba tanya, Bu ini gimana? Kira-kira udah bagus atau enggak? Kurangnya gimana ya? Saya mau evaluasi. Kayak gitu, insya Allah mentor tuh pasti akan bales kok teman-teman. Oke, mungkin sampai slide ini ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin belum ya. Kayaknya sambil jalan aja. Oke, aku lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beragam tipe-tipe VO project. Yang pertama adalah promo. Nah, di promo ini ada hard sell sama soft sell.
Kalau di hard sell itu biasanya high tone atau pakai tone yang ceria, cheerful, kayak misalnya ornaminsi, minuman jeruk yang bisa menambah ceria hari-harimu, misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan soft sell lebih ke ada ceritanya gitu. Contohnya gimana ya? Misalnya aku nggak punya skripnya, teman-teman. Kurang lebih intinya kayak cerita biasanya ada bawa cerita yang slow. Kalau teman-teman pernah lihat iklannya apa namanya Gojek dan Tokopedia itu tadi, jadi di situ ada ceritanya dulu. Jadi mereka cerita tentang gimana nih perjuangan atau prosesnya sampai akhirnya mereka melahirkan anak baru hasil kerja sama. Nah biasanya itu akan dibawakan dengan suara deep, suara yang lebih apa namanya lebih kerasanya kayak dalam gitu. Jadi bukan suara yang dengan pakai nada tinggi. Terus yang kedua ada company profile. Nah, company profile ini cenderung lebih datar, intonasinya datar aja, terus tenang, tapi tetap senyum. Jadi misalnya, Bungur Sari Lakeview, hunian impian kami. Bertempat di Purwakarta, Bungur Sari Lakeview menawarkan tempat tinggal yang menjadi impian semua masyarakat. Misalnya kayak gitu. Jadi lebih nadanya lebih datar, lebih tenang, dan biasanya template juga sih untuk apa namanya nadanya itu tadi. Terus habis itu ada IVR. IVR ini apa sih? IVR itu Interactive Voice Response. Jadi istilahnya kayak call center. Barangkali teman-teman pernah nih nelpon ya kan, nelpon tapi pulsanya habis. Mohon maaf, pulsa Anda habis. Anda tidak bisa melanjutkan panggilan ini. Silahkan isi ulang pulsa Anda terlebih dahulu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari IVR. Terus kemudian announcer. VO announcer itu kayak gimana sih? VO announcer itu bisa teman-teman temuin kalau di stasiun biasanya, atau di bandara, atau di bioskop. Di bioskop biasanya uh, pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Kurang lebih kayak gitu. Coba teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira suara yang di bioskop yang legend banget dari dulu sampai sekarang itu suara siapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, sambil nunggu, ada pertanyaan dari Kak Ade. Kalau kayak masuk fanfare di opening, suatu event atau show itu termasuk announcer. Yes, apalagi kalau misalnya kalian dengar suaranya tapi kayak nggak ada orangnya, ya kan? Para tamu yang telah hadir dipersilakan untuk bisa memasuki event dan menduduki tempat duduk yang telah disediakan sambil menunggu tamu-tamu yang lain hadir untuk bisa kita mulai acaranya. Biasanya itu termasuk salah satu VO announcer, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman belum ada yang tahu. Jadi suara di bioskop itu suara yang legend sampai sekarang itu adalah suaranya Ibu Maria Untuh. Mungkin teman-teman bisa searching, itu orangnya keren banget. Jadi suara itu udah berdentang di bioskop dari tahun 87 sampai hari ini, dan itu sangat membekas ya, sangat membekas di semua penonton. Itu keren banget sih beliau. Beliau salah satu tokoh voice over yang aku kagumi juga. Terus lanjut, mungkin tipe project yang selanjutnya adalah news. Kalau news itu pembawanya lebih ke formal, terus tetap ada smiling voice. Smiling voice itu apa sih? Smiling voice itu adalah suara yang dihasilkan ketika kita tersenyum. Karena beda banget teman-teman suara yang dihasilkan, misalnya beda banget teman-teman suara yang dihasilkan kita kalau nggak senyum. Coba bedain ya teman-teman. Beda banget teman-teman suara yang kita hasilkan dengan kita tersenyum dan tidak. Itu hasilnya akan berbeda dan itu feel-nya akan beda. Nah, kalau di news, meskipun dia nadanya stabil, tetap kita harus bawain dengan smiling voice. Apalagi kalau misalnya itu emang berita happy. Bapak Joko Widodo baru saja mendatangi salah satu pertemuan di kota Surabaya, ditemani dengan beberapa pejabat yang turut serta dalam acara tersebut. Misalnya kayak gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya itu berita kriminal atau berita tentang pembunuhan nih. Nah, kita benar-benar harus ngikutin
oh ini kita harus ngikutin kayak investigasi ini, bla 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 kayak gitu. Kurang lebih tinggal dibawain sesuai moodnya aja, sesuai mood berita apa nih yang pengen kita sampaikan, berita sedih kah atau berita kejahatan kah atau berita happy, itu harus disesuaikan. Terus kemudian ada audiobook. Nah, audiobook ini lebih ke cerita sih biasanya atau storytelling, jadi kita harus lebih ekspresif, lebih ke kayak cerita. Jadi istilahnya di situ biasanya akan ada penokohan, tapi ada juga audiobook yang lebih ke kayak motivasi-motivasi atau self improvement. Nah, itu kayak lebih bersemangat, yang awalnya mungkin dari insecure kayak suaranya kayak lemes sampai akhirnya bersemangat. Nah, meskipun kita bawa emosinya lemes, tapi tetap ya teman-teman, suaranya tetap harus berpower. Jadi pakai nafas perut, bukan pakai nafas dada yang nafasnya pendek gitu. Jadi kalau nafas perut itu suaranya akan lebih bagus, akan lebih deep, dan akan lebih panjang gitu suaranya. Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Barangkali atau aku lanjut. Dan tidak menua suaranya. Suara apa nih? Oke, ada Kak Muzizati. Kalau tentang menerapkan tarif gimana ya? Bagaimana sama menerapkan batas tarif sama ya? Mungkin karena kita ngobrolin soal kenalan voice over ya, Kak Muzizati. Jadi untuk tarif itu ada sendiri. Gitu. Jadi mungkin next forum kita akan ngobrolin soal rate card dari voice over itu sendiri. Terus announcer, apakah ada trik atau cara intonasi tertentu pada announcer seperti di stasiun atau bandara? Pastinya teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya di stasiun kereta misalnya kereta Agro Bromo gitu ya. Kereta Agro Bromo telah memasuki stasiun Pasar Turi. Para penumpang yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk bersiap-siap, dan para penumpang yang telah sampai di stasiun selamat jalan, dan jangan lupa jangan sampai ada barang yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Saya kayak gitu. Nah, untuk trik atau intonasinya sebenarnya sama ya teman-teman, mengikuti dari skrip yang dibawain gitu. Dapat rekonnya nggak ya? Dapat. Suara Ibu Maria tidak menua betul, jadi suaranya tetap ya dari dulu sampai sekarang. Bagaimana caranya untuk mengenali karakter suara? Nanti aku akan singgung soal itu teman-teman di akhir. Oke, jadi kita lanjut dulu ya sekarang. Oke, bentar-bentar. Susah nih next-nya nih. Sorry. Oke, nah ini alat-alat recording yang umum yang biasa digunain untuk voice over talent. Yang pertama adalah smartphone. Sebenarnya untuk sekarang smartphone ini udah sangat cukup untuk digunain. Jadi teman-teman untuk yang baru pengen coba atau yang udah jalan tapi belum belum minat untuk investasi di alat-alat yang proper, pakai smartphone itu sebenarnya hasilnya udah oke banget. Ditambah dengan sekarang udah ada aplikasi yang bisa menunjang untuk editing di smartphone juga. Jadi aku biasanya kalau di smartphone pakai Lexis Audio Editor sama Wave Editor. Teman-teman bisa search ada di Play Store. Jadi kalau untuk di smartphone, kalau misalkan tanpa editing ya teman-teman, kalau misalkan cuman ori record dari smartphone aja sebenarnya masih ada noise-nya, jadi masih ada kayak suara gresek-gresek atau suara yang kosong biasanya akan terisi kayak gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk pakai editing di smartphone kalau memang pakai smartphone. Jadi bisa record dari HP, terus bisa edit di HP juga. Itu juga hasilnya udah bagus, udah bisa clear. Terus habis itu
Kalau alat yang lebih proper, di sini ada mikrofon. Mikrofon itu ada dua, teman-teman. Mikrofon yang pertama adalah mikrofon dynamic. Terus yang kedua adalah mikrofon kondenser. Nah, kalau misalkan teman-teman VO di rumah, karena di rumah itu kan rawan banget ya, suara-suara tukang bakso lewat, atau suara-suara tukang donat lewat. Nah, itu bagusnya untuk pakai mikrofon dynamic, karena mikrofon dynamic itu terbatas untuk ngerekam suara yang benar-benar deket aja. Sementara kalau misalkan mikrofon kondenser, itu kepekaannya lebih bagus sebenarnya, cuman dia sangat sensitif untuk jarak yang jauh. Jadi misalkan di rumah gitu ya, jarak 200 meter itu mau ada motor lewat, itu udah akan masuk di udah akan masuk di recordingnya gitu. Jadi kalau misalkan di rumah lebih bagus pakai mikrofon dynamic. Kalau misalkan pakai mikrofon kondenser, itu lebih sensitif gitu sih resikonya. Tapi bisa diakali dengan editing. Tenang aja, semuanya bisa. Terus habis itu mungkin teman-teman lihat ada apa tuh lingkaran di depan mikrofon itu adalah pop filter. Jadi pop filter itu berguna banget untuk mengurangi noise di suara teman-teman. Noise-nya biasanya kayak yang di suara-suara kosong, atau kita kan pasti ngomong ada jedanya ya. Jadi biasanya di jeda itu ada suara yang atau suara yang geter-geter gimana gitu. Nah, itu dengan adanya pop filter itu bisa ngurangin itu. Tapi kalaupun nggak ada pop filter, tenang aja, kita udah punya editing. Jadi teman-teman bisa pakai editing aja. Terus salah satu alat yang bisa bikin jernih juga yang lebih proper itu sebenarnya audio interface. Jadi audio interface itu misalnya kita dari mikrofon, terus kita sambung ke audio interface, begitu masuk ke PC, itu suara kita udah akan langsung bagus ya teman-teman. Audio interface ini menghilangkan noise-noise yang nggak berguna. Jadi begitu kalau misalnya kita pakai audio interface ya, begitu suaranya masuk, begitu keluar di PC, suara kita tuh udah langsung clear gitu, langsung bagus. Jadi mungkin editingnya tinggal nambahin, kalau misalnya pengen pakai efek atau gimana, itu bisa tinggal ditambahin aja, karena hasil suaranya dari mikrofon, terus ke audio interface, terus ke PC, itu hasilnya udah bagus. Terus yang terakhir adalah PC. PC ini sebenarnya salah satu yang penting banget, tapi kalau nggak ada PC, is okay, teman-teman bisa edit di HP. Tapi kalau di PC, editingnya tuh lebih lega ya kan, karena lebih gede, kita bisa apa namanya, kalau kita mau cutting juga kan lebih gede gitu ya. Nah, kalau di PC biasanya aku rekomen untuk pakai softwarenya Audacity atau enggak Adobe Audition. Nah, kalau yang Audacity itu free, kalau yang Adobe Audition itu berbayar. Tapi sangat recommended sih teman-teman itu, karena tools-nya juga nggak susah-susah banget untuk pemula ya. Jadi mungkin itu sih untuk alat-alat recordingnya. Lanjut, nah di sini di slide ini dan slide selanjutnya aku punya 2 naskah VO. Nah, teman-teman yang mau praktik, barangkali di sini 2 orang bisa dibantu Kak Rizal untuk slide ini dan slide selanjutnya. Mungkin 2 orang di sini, 2 orang di slide selanjutnya. Teman-teman yang mau coba untuk praktik, silahkan. Oke, teman-teman, ada yang tertarik untuk latihan langsung sama Kak Aulia, barangkali bisa nih. Ada nih Kak Hanina, boleh langsung open mic aja Kak. Iya, Kak Hani. Kak Iya, Hani. silakan. Silakan Kak Hani. Baik, baik. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mohon izin untuk membaca naskah berikut dan mohon koreksinya ya Kak. Boleh, kita sama-sama belajar Kak di sini, nggak ada yang Betul. lebih gimana-gimana. Ya oke, langsung dicoba aja Kak Hani. Boleh ya Kak? Baik, bismillah saya coba. Kepada para peserta seminar voice over, disilahkan untuk segera masuk ke dalam ruang kelas karena kelas akan segera dimulai. Peserta dapat menempati tempat duduk masing-masing dan mempersiapkan diri. Mohon fokus dan memperhatikan selama acara berlangsung. Terima kasih.
Baik, Kak. Oke, pembawanya lebih ini ya, lebih ke formal ya. Coba Kak Iya. Hani Heeh. lebih santai dulu, lemesin dulu, santai dulu, sambil senyum ya Kak Hani, karena Oh, aku gitu. masih belum dengar smiling voice-nya. Smiling Iya, voice ya, baik. ya, disampaikan sambil senyum. Oke, coba dicoba lagi Kak Hani. Baik, boleh. Kepada para peserta seminar voice over, disilahkan untuk segera masuk ke dalam ruang kelas karena kelas akan segera dimulai. Peserta dapat menempati tempat duduk masing-masing dan mempersiapkan diri. Mohon fokus dan memperhatikan selama acara berlangsung. Terima kasih. Oke, applause buat Kak Hani. Keren. Yang kedua jauh lebih enak, lebih santai, dan lebih smiling voice. Jadi kita yang ngedenger, oh Makasih, iya, Kak. Baik. kita di-announce nih untuk apa namanya, segera masuk nih dan segera Gitu ya. duduk untuk mempersiapkan diri karena kelasnya bakal segera dimulai. Terima Baik, Kak. kasih Kak Baik. Hani. Sama-sama. Keren Terima banget. kasih juga Kakak untuk koreksiannya. Oke, lanjut. Tadi ada yang mau juga di komen. Ada siapa ya? Oh, Kak Yuni ya? Halo, Kak Yuni. Ya, halo. Ya, oke. Boleh langsung aja, Kak, dicoba. Oke, bismillah ya. Kepada para peserta seminar voice over, disilakan untuk segera masuk ke dalam ruang kelas karena kelas akan segera dimulai. Peserta dapat menempati tempat duduk masing-masing dan mempersiapkan diri. Mohon untuk fokus dan memperhatikan selama acara berlangsung. Oke. Kepada para peserta seminar voice over, kepada para peserta seminar voice over, maaf, silakan Kak. untuk masuk. Maaf ya, Kak Elva, biar suaranya nggak double. Mungkin Kak Elva coba nih untuk skrip selanjutnya. Oke, Kak Yuni, terima kasih ya Kak udah mau cobain. Cuman masih ini juga, masih Kak aku juga. Coba sekali lagi Kak, yang lebih santai dan ada smiling voice-nya, ada senyumnya. Biar yang denger tuh, ih suara Kak Yuni ini bagus banget, ih dia ramah banget, pasti dia cantik banget nih. Coba Kak, diulangi sekali lagi. Oke. Bismillah, grogi nih. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Ayo. Ya, bismillah coba ya. Kepada para peserta seminar voice over, disilakan untuk segera masuk ke dalam ruang kelas karena kelas akan segera dimulai. Peserta dapat menempati tempat duduk masing-masing dan mempersiapkan diri. Mohon untuk fokus dan memperhatikan selama acara berlangsung. Terima kasih. Oke, applause buat Kak Yuni, keren banget. Yang kedua jauh lebih mending, jauh lebih santai daripada yang pertama kayak baca berita sebenarnya. Cuman it's okay Kak, karena Kakak sudah berani nyoba, ini udah keren banget. Untuk selanjutnya mungkin Kak Yuni bisa latihan pakai skrip-skrip yang lain. Thank you Kak Yuni. Oke, sama-sama, terima kasih ilmunya. Oke, lanjut. Aku masih punya skrip satu lagi teman-teman. Nah, di sini aku ada skrip promosi. Tadi Kak Elva, aku dengar mic-nya aktif nih. Boleh nih Kak untuk coba nih skrip yang promosi. Halo Kak Elva? Halo Kak. Ya. Oh tadi ya saya coba pakai ini apa headset. Oh ternyata ini masuk ya. Padahal kan udah dibisukan. Saya nggak tahu bener, maaf ya. Oh nggak apa-apa. Oh iya malah jadi It's okay. Oke. Boleh dicoba nih Kak untuk skrip promosinya. Dicoba boleh ya. yang atas atau yang bawah atau dua-duanya juga boleh. Bentar Kak. Yang bawah kali ya. Ya. Boleh. Belanja baju lebaran. Hemat hingga ratusan ribu. Download Kredivo. Ulang ya Kak. Iya, boleh. Belanja dulu, tarik nafas dulu, keluarin, baru baca. Oke. Belanja baju lebaran, hemat hingga ratusan ribu. Download Kredivo sekarang. Yuk, selektif adalah Kak grogi Kak.
Ya udah itu aja Kak ya. Nggak apa-apa. Coba diulang sekali lagi, dibaca pelan-pelan Lagi. aja. Kak. Nggak usah buru-buru. Coba. Bisa. Coba. Suaranya bagus. Suaranya udah Halo? ciri khas banget. Ciri Oh khasnya. gitu. Ya, Kak Elva ini udah ada ciri khasnya nih suaranya. Coba lagi, Kak. Belanja baju lebaran, hemat hingga ratusan ribu. Download Kredivo sekarang yuk. Fleksibel 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 itu. itu. Fleksibel Coba- itu. Coba diulang se-fleksibel itu aja. Fleksibel itu. Oke, applause buat Kak Elva, keren banget. Suaranya kakak tuh udah ciri khas, pas banget untuk iklan ini sebenarnya. Oke, mungkin ke depan boleh latihan terus ya Kak, dan juga jangan lupa untuk beraniin diri bikin portofolio, upload di Instagram. Cuman, ya sekalian mumpung ngomongin portofolio ya teman-teman, teman-teman boleh untuk bikin video sendiri, ngiklanin sendiri, misalnya produk jualannya teman-teman sendiri atau produk jualannya teman. Intinya jangan comot iklan yang udah ada di TV atau iklan yang mungkin udah ada di Instagram atau iklan yang mungkin di mana aja. Karena kalau comot dari iklan, itu iklan tuh udah dibentuk sedemikian rupa. Jadi iklan itu sudah disusun sedemikian rupa, sudah dibawakan oleh voice over talent-nya yang memang dipilih sama klien sedemikian rupa. Takutnya kalau misalkan video itu kita bawain dengan intonasi kita sendiri, jadinya persepsi orang akan beda. Awalnya misalnya si klien sama si voice over ini mau nangkepnya tuh kayak gini, kan mereka sejalan nih karena mereka memang udah kerja sama. Tapi kalau misalkan kita asal comot video iklan, itu takutnya nanti persepsi konsumen penangkapannya itu akan beda. Jadi kalau teman-teman mau bikin portofolio, aku akan sangat saranin teman-teman bikin portofolio, tapi untuk videonya mungkin teman-teman bisa bikin sendiri. Sesimpel teman-teman rekam botol minum aja, itu udah bisa dibikin portofolio voiceover. Jadi teman-teman bikin nge-shoot botol minum teman-teman, terus teman-teman bikin skrip, susun aja skrip sendiri tentang apa yang pengen teman-teman jelasin nih soal botol minum ini, apa nih kelebihannya dibanding botol minum lainnya. Itu bisa banget. Jadi kurang lebih kayak gitu ya kalau untuk portofolio. Terima kasih ya Kak Elva. Lanjut, udah ada yang raise hand, Kak Noni. Hai, Kak Noni. Halo Kak, Halo. Silahkan Kak Noni, boleh coba nih, mau yang atas atau yang bawah atau dua-duanya juga boleh. aku mau coba yang atas ya Kak ya. Oke, silakan. Oke, belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, sefleksibel itu. Oke, ini powernya belum kedengar. Coba ditambah powernya, bukan volume suaranya ya, jadi bukan teriak ya, lebih ke powernya. Belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, sefleksibel itu. Dicoba. Oke. Jadi lebih ke powernya, power suaranya yang kuat. Coba Kak Nani. Oke. Belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, sefleksibel itu. Oke, cakep. Oke. Applause buat Kak Noni, keren Thank banget. you Kak. Yang kedua udah lebih mending daripada yang pertama. Jadi memang kalau misalkan iklan, tetap power kita kuat ya. Meskipun suaranya memang ringan, warna suaranya kalau promosi itu lebih ringan karena pembawanya kan lebih cheerful ya. Kalau beda kalau suara yang deep, kalau suara yang deep itu lebih ke belanja di groceries hemat hingga 50%. Download Kredivo sekarang, sefleksibel itu. Itu kalau dibawain pakai suara deep. Jadi, cuman kalau promosi yang ini, memang dia pembawaannya cheerful. Kak Rizal, boleh satu orang lagi nggak? Boleh banget, Kak. Silakan. Boleh ya, karena teman-teman kayaknya banyak yang mau coba. Kak JJ, tadi aku Kak JJ yang ngacung pertama Halo, Kak. setelah sana nih. Hai, boleh Hai, langsung jelas nggak dicoba Kak Kak JJ? Suaranya jelas? Jelas, aman, cakep. Oke. Boleh coba yang pertama ya Kak? Boleh, silakan. Belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, fleksibel itu. Terima kasih.
mungkin coba lebih dipelan, maksudnya temponya belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Oh, oke. Itu tadi masih belum kedengaran jedanya. Powernya udah oke, warna suaranya udah oke, udah kelihatan ceria, cuman jedanya coba lebih dijeda, Kak. Oke. Diulang Coba ya, lagi, Kak. Kak. Belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, fleksibel itu. Oke, bagus sebenarnya. Kak, cuman aku, kan ini kan ada titiknya ya. Nah, pas titik itu kakak bener-bener berhenti gitu. Coba Oh. jangan diterjang. Ya, Oke, coba oke. lagi, Kak. Belanja di groceries hemat hingga 50% loh. Download Kredivo sekarang yuk, fleksibel itu. Applause buat Kak JJ, keren banget. Itu udah bagus. Jadi emang kayak gitu. Jadi meski kita bawainnya cheerful, kita bawainnya iklan cepet, karena itu kan kita memang harus menarik ya. Nih, aku mau nunjukin nih, di belanja di groceries itu ada hemat hingga 50% loh. Jadi kalian tuh belanja di groceries aja, karena kalian bakal hemat 50%. Jadi download Kredivo, karena itu se-fleksibel itu. Nah, memang kita membawanya semangat, cheerful, tapi tetap jangan lupa untuk kasih space dan jeda. Terima kasih Kak JJ untuk Kak Sama-sama. Samsung SMA33 sama Kak Putri Anggun. Mungkin di next time ya Kak. Mungkin di next time ya teman-teman, karena waktu kita terbatas. Jadi aku izin untuk lanjut di slide selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf. Oke. Di titik terakhir ini aku mau kasih kunci VO versi aku ke teman-teman. Yang pertama adalah cintai suaramu. Tadi aku masih ingat banget ada yang nanya gimana sih Kak cara untuk lihat karakter suara kita. Ini dia caranya. Cintai suaramu. Nah, gimana nih cara kita untuk bisa suka sama suara sendiri? Sering-sering baca skrip dan rekam. Baca skrip, rekam, baca skrip, rekam. Baca apa aja. Boleh berita di koran, berita di majalah, atau baca status teman di WhatsApp, atau baca TL di Twitter. Apa aja teman-teman boleh teman-teman baca, terus teman-teman rekam. Nah, setelah teman-teman baca dan rekam, teman-teman dengerin. Baca, rekam, dengerin. Baca, rekam, dengerin. Awal-awal memang kita bakal geli sama suara kita. Aku juga sama. Aku dulu awal-awal gitu. Iya, apa sih kayak gini. Tapi pada akhirnya kita akan terbiasa. Jadi biasain dirimu dengan suaramu sendiri. Lama-lama kamu akan suka dan kamu akan cinta. Jadi memang unsur yang pertama adalah kita harus cinta nih sama suara kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita nggak cinta sama suara kita, gimana cara bikin orang lain jatuh cinta sama suara kita juga? Jadi itu penting banget sih teman-teman untuk bisa suka sama suara sendiri. Dan yang perlu aku tekankan di sini, barangkali teman-teman masih ada yang insecure, aduh suaraku tuh nggak enak, aduh suara si A tuh lebih enak, suara si B tuh lebih enak. Nggak ada suara yang enak dan nggak enak. Yang ada adalah suara yang terlatih dan tidak terlatih. Itu memang ada teman-teman. Itu realistis kalau suara yang terlatih dan tidak terlatih. Jadi makanya sering-sering latihan. Itu tadi awal-awal tuh aku rekam, baca, rekam, dengerin, baca, rekam, dengerin, baca, rekam, dengerin. Lama-lama teman-teman akan terbiasa untuk bawain skrip, teman-teman terbiasa untuk dengerin suara teman-teman. Coba cintai suara teman-teman gitu, karena nggak ada suara yang nggak enak ya. Sekali lagi nggak ada suara nggak enak. Jadi nggak boleh insecure, harus berani untuk coba. Terus yang kedua adalah enjoy. Pada saat teman-teman sudah pegang skrip, apapun itu, mau teman-teman cuma bikin portofolio aja, atau buat sampel aja, atau itu bahkan teman-teman udah pegang project nih, teman-teman harus enjoy bawainnya. Urusan nanti teknik lah, ini gimana nanti penekanannya di mana lah, terus habis itu emosinya kayak gimana nih harus, terus habis itu kecepatannya harus gimana, itu akan lebur kalau teman-teman enjoy. Jadi pada saat teman-teman udah baca skrip, teman-teman udah paham isinya, udah paham ini kondisinya kayak gimana, aku yakin pada saat teman-teman bawain dengan enjoy, segala teknik itu akan lebur dan itu akan otomatis masuk pada saat teman-teman bawain skrip itu.
Kayak gitu. Jadi yang pertama adalah cintai suaramu, yang kedua adalah enjoy. Terus yang ketiga adalah ATM. ATM tuh apa sih? ATM BCA, ATM BNI. Bukan. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. Jadi pada saat proses belajar kayak gini, sampai hari ini pun, teman-teman, ini masih aku lakuin. Jadi ATM itu amati, tiru, modifikasi. Amati itu, teman-teman nih pengen bisa VO apa nih? Misalnya, goals-nya aku pengen bisa VO promosi, Kak. Coba teman-teman cari di YouTube atau dimanapun di TV, misalnya lagi nonton TV, teman-teman amati tuh iklan, misalnya iklan-iklan apa, iklan nggak tahu deterjen lah atau iklan apa, teman-teman perhatiin bener-bener gimana tuh nada suaranya, gimana temponya, gimana warnanya, terus coba tiruin. Misalnya lewat nih iklan Milo misalnya, coba tiruin iklan Milo itu tadi, direkam, jangan lupa direkam. Tiruin sampai bener-bener bisa persis, sampai bener-bener, oh ya ini kayaknya aku rasa udah sama sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin sama penilaian sendiri, teman-teman bisa nanya ya, nanya ke orang-orang sekitar. Dan nanyanya ini teman-teman harus ke, bukan ke mentor dulu, jadi nanyanya ke orang-orang yang awam. Jadi orang-orang yang nggak di VO justru, kayak misalnya teman-teman kita itu akan lebih kita dapat honest review karena dia benar-benar pendengar yang awam gitu. Coba kira-kira gimana? Nih aku bikin bikin rekaman tiruin suara iklan Milo nih, gimana nih? Coba-coba, enak gak gitu. Coba tanyain ke temennya. Kira-kira penilaian mereka gimana? Nah, itu terus ulangi. Nah, setelah teman-teman udah berhasil meniru, baru yang terakhir adalah modifikasi. Modifikasi ini setelah teman-teman tahu ya warna suara teman-teman itu seperti apa. Jadi pada saat teman-teman misalnya tadi ya bawain iklan Milo, coba modifikasi dengan intonasi yang teman-teman punya. Untuk latihan sendiri ya teman-teman, aku tidak rekomen untuk di-upload di Instagram kalau misalnya video iklan-iklan yang memang sudah komersil atau sudah ada di media. Untuk latihan sendiri aja. Coba modifikasi, coba mainin intonasinya menurut keinginan hati teman-teman sendiri aja. Coba cari cocoknya di mana. Oh, cocoknya ternyata suaraku cheerful ya. Oh, ternyata suaraku cocoknya di deep ya. Karena kayak aku tuh orangnya kurang bisa tuh kayak ceria di depan umum misalnya. It's okay. Temuin ciri khas teman-teman sendiri. Jadi kuncinya yang pertama adalah cintai suara teman-teman, cintai suaramu, apapun itu warnanya, semua suara itu bagus, nggak ada suara yang jelek. Jadi nggak ada alasan teman-teman insecure atau nggak berani bikin portofolio. Terus yang kedua adalah jalani dengan enjoy pada saat teman-teman latihan, baca skrip, atau bahkan teman-teman udah pegang project, udah dapat project, jalani itu dengan enjoy. Pada saat recording juga teman-teman harus enjoy, karena dengan enjoy teknik, emosi, segala macam itu udah akan langsung masuk pada saat teman-teman bawain skrip itu. Terus yang ketiga adalah amati, tiru, modifikasi, and repeat. Sampai teman-teman benar-benar ketemu nih, oh ternyata ciri khasku tuh medokku ini loh, oh ternyata ciri khasku itu ceria gini loh, oh ternyata ciri khasku itu deep gini loh. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Thank you. Dan di sini ada sedikit kutipan ya teman-teman. If you try and fail, kalau kamu coba dan gagal, congratulations karena kamu udah keren banget. Kamu berani coba walaupun kamu gagal, kamu udah keren banget karena kamu berani coba. Karena because most people don't even try. Karena kebanyakan orang memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Jadi kalau kamu udah berani untuk coba, entah itu gagal atau berhasil itu urusan belakangan. Yang penting kalian berani coba, itu udah keren banget. Kalau itu dari aku, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator, Kak Riza. Silakan. Oke, terima kasih Kak Aulia. Ya, menarik banget nih materi dari Kak Aulia. Sepertinya teman-teman juga sudah banyak ini yang sudah belajar mengenai voice over ya. Habis ini ada sesi tanya jawab, mungkin 1, 2, 3 pertanyaan. Nah, barangkali ada yang ingin tanya-tanya lagi. Boleh nih, teman-teman langsung aja open mic
langsung nanti dijawab Kak Aulia. Boleh nih, 1, 2, 3 pertanyaan sebelum mengakhiri acara. Oke, Kak eh, Dewi Rahayu, barangkali bisa langsung aja. Iya, selamat malam, halo Kak. Malam, Iya, Kak Rahayu, mungkin suara speakernya bisa di ini. iya. Gimana? Ya, langsung aja, Kak Rahayu. Jadi kan ini kayak untuk mempertahankan intonasi itu ada saran nggak Kak? Kadang kita udah berkali-kali coba, tapi setelah didengarkan lagi itu kadang masih ada mungkin ketika awal tuh suaranya kuat, terus makin lama itu ada yang udah mulai melemah gitu. Kira-kira ada gak Kak untuk cara atau saran dari Kakak supaya intonasinya tuh bisa stay gitu? Oke, Kak Rahayu. Jadi pertanyaannya, gimana nih Kak Aulia caranya menjaga intonasinya biar tetap bagus banget kalau ada voice over gitu. Gimana? Silakan Kak Aulia. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Kak Dewi. Em, untuk jaga intonasi ya, mungkin itu berlaku kalau seandainya Kak Dewi bawain company profile atau bawain news. Itu intonasinya lebih ke stabil ya. Nah, gimana caranya bikin intonasi stabil? Caranya adalah tidak ada lagi kalau bukan latihan. Jadi pada saat bawain skrip, gimana caranya kita jaga suara kita untuk tetap di tone itu. Misalnya nih, bentar aku cari skrip berita dulu ya. Karena biasanya memang di news sih. Karena kalau yang lain, kayak di announcer atau di promo, itu lebih ke main intonasi, malah intonasinya harus beragam gitu. Jadi dia bukan yang kayak stabil atau kayak begitu terus, tapi lebih ke main intonasi, jadi ada naik turunnya, dan itu biasanya lebih warna-warni kayak gitu. Itu lebih bagus daripada intonasi yang diulang-ulang. Kayak misalnya, Shopee 12.12. Berikan bonus untuk belanja kamu. Nah, itu intonasinya biasanya diulang. Kalau intonasi yang lebih bagus justru yang lebih apa namanya lebih dimainin gitu. Jadi nggak template. Kalau yang intonasi stabil itu biasanya untuk di news atau di kompro. Contohnya kayak gini ya, misalnya aku bacain teks berita ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Padahal gajinya sebagai pucuk tertinggi pimpinan KPK terbilang fantastis. Lantas berapakah gaji Ketua KPK Firly Bahuri serta besaran duit yang diduga dia dapat dari memeras SYL? Nah, untuk news itu sendiri, sering-sering latihan sih Kak, sering-sering latihan untuk baca skrip news. Baca aja yang di internet itu kan banyak banget artikel news. Itu untuk latihan stabilin intonasi, itu memang cocok untuk company profile atau di news. Jadi kuncinya adalah sering-sering latihan dan baca rekam edit, baca rekam dengerin, baca rekam dengerin. Itu lama-lama kan, memang harus latihan sih Kak, kayak gitu. Gimana Kak Dewi, apakah menjawab atau masih ada yang pengen ditanyain? Oke, Halo Kak sepertinya Dewi. Oh ya, Terima kasih. oh ya siap. Kembali kasih Kak Dewi, terima kasih. Lanjut Kak Rizal. pertanyaan kedua mungkin dari silakan Kak Noni Julia, barangkali Oke, terima ada ya. kasih ya Kak Rizal. Ya, Ini saya mau tanya nih Kak, saya kan memang ingin punya kesempatan freelance di bidang voice over nih. Cuman saya nggak tahu di mana kita bisa cari klien atau kita di mana bisa kita
mengiklankan jasa kita. Atau biasanya ada tempat khusus nggak sih, Kak? Biasanya kita di mana sih buat daftar bagian voice over ini? Karena kalau saya cari-cari itu jarang banget sebenarnya voice over lowongannya seperti itu. Terima kasih, itu aja, Kak Riza. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kak Uli ya. Ya, siap. Jadi, gimana sih caranya biar kita pecah telur ya istilahnya. Nah, gimana caranya kita pecah telur adalah personal branding. Personal branding sekarang udah banyak banget teman-teman platformnya. Kalau teman-teman mau, itu ada di Instagram. Kalau aku mainnya di Instagram ya teman-teman, karena memang beberapa klien dapatnya dari situ. Pun juga untuk yang teman-teman aku sendiri, itu dari Instagram, karena dia ngikutin Instagram aku. Kalau yang lain, teman-teman balik lagi bisa join komunitas. Nah, tadi ada yang nanya, kalau nggak salah di komen ya, gimana Kak cara kalau pengen gabung grup khusus belajar VO dan dapat project-nya. Nah, untuk teman-teman yang pengen gabung komunitas, itu teman-teman caranya adalah bisa ikut pelatihan. Jadi komunitas-komunitas kita itu biasanya ngadain pelatihan. Nah, kalau teman-teman ikut sekali ikut pelatihan aja, teman-teman itu udah bisa dapat akses untuk ikut gabung komunitas. Nah, di komunitas itu teman-teman itu benar-benar bermanfaat banget ya. Jadi di situ kita bisa belajar, kita bisa dapat ilmu baru, karena kadang-kadang juga nggak cuman kelas yang dipublish untuk reguler atau untuk masyarakat luas, karena kadang-kadang tiba-tiba mentor tuh suka bikin kelas dadakan gitu. Nah, itu kan apa ya, akses yang bisa kita dapat kalau kita ikut komunitas. Aku sangat saranin teman-teman untuk ikut komunitas, caranya adalah ikut kelasnya. Ikut kelasnya biasanya di VT Kelas itu ada kelas. Di VT Kelas itu punyanya Ibu Novi Burhan sama Kak Iwan Zaid. Teman-teman bisa coba ngikutin dulu Instagramnya. Nanti kalau misalkan mereka buka atau open class, teman-teman bisa ikut. Terus yang kedua, di Voice Institute Indonesia, teman-teman bisa ikutin Instagramnya. Dan nggak cuman kelas juga, teman-teman bisa ikut kalau misalkan mereka ngadain challenge atau lomba, itu sangat recommended. Itu adalah salah satu cara untuk bisa dinotis oleh mentor. Jadi cobain untuk ikut challenge-nya, jangan ragu-ragu. Terus habis itu ada lagi Dubber and Writer. Cuman kalau di Dubber and Writer itu lebih ke dubbing ya, jadi lebih ke bawain cerita penokohan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya voice over komersil kayak yang aku jelasin tadi kayak promo, company profile, announcer, news itu biasanya di komersil. Nah, di komersil itu biasanya diterjunnya itu di Voice Institute Indonesia itu di komersil sama di VT Class Indonesia. Tapi VT Class itu juga ada dubbernya juga, karena Ibu Novi itu juga di dubber, kalau Kak Iwannya itu lebih di komersil. Jadi untuk caranya yang pertama personal branding, dan juga ikut komunitas. Yang ketiga adalah yang menentukan adalah jam terbang. Balik lagi sih teman-teman, intinya sering-sering latihan, sering-sering banyak-banyak bikin portofolio. Aku yakin kalau misalkan itu udah kebentuk dan teman-teman udah kelatih, lama-lama akan ada yang ngelirik. Karena sebenarnya suara-suara itu tuh ada karakternya kan, suara tiap orang itu ada karakternya beda-beda. Dan klien itu biasanya ngelihatnya, dia akan ngelihat, ini warna suara ini nih cocok nggak nih untuk bawain iklanku? Ini suara ini cocok nggak ya? Nah, biasanya tuh kayak gitu. Jadi mereka-mereka itu akan lihat dulu nih, saring dulu, screening dulu istilahnya dari portofolio yang udah kita bikin di Instagram. Mereka akan lihat tuh suara-suara kita kayak gimana. Makanya aku bilang tadi, jangan ragu-ragu untuk bikin portofolio, ikut-ikut lomba. Kalau misalnya teman-teman bingung bikin video apa nih Kak buat dijadiin portofolio, teman-teman bisa ikut lomba. Nah, di lomba itu biasanya akan dapat video kan, nah teman-teman bisa isiin suara sesuai keinginan teman-teman. Nah, itu lebih rekomen daripada teman-teman harus comot iklan yang ada di media. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak Noni. Masih ada yang mau ditanyain kah atau sudah terjawab?
Boleh Kak, satu lagi. Kalau misalnya kita cari informasi lomba-lomba itu biasanya di mana ya Kak? Di Instagram, kamu bisa pakai hashtag Voice Over Challenge, itu biasanya akan banyak banget keluar. Dan jangan khawatir teman-teman, itu biasanya gratis. Yang gratis banyak banget. Jadi teman-teman bisa ambil yang gratis, ya memang ada yang berbayar juga sih. Tinggal dipilah-pilah aja. Biasanya di Instagram itu banyak banget. Terus biasanya juga dari kayak apa namanya dinas-dinas pemerintah itu kayak kapan hari itu ada dinas komunikasi dan informatika provinsi Jawa Tengah kalau nggak salah. Nah itu dia bikin juga tuh untuk ngisi video voice over-nya gitu. Coba ikut-ikutin kayak gitu aja. Aku lebih prefer untuk ngikutin hashtag itu tadi sih, atau cari dari hashtag gitu. Itu Kak Nani, Oke Kak, udah jelas. Makasih ya Kak. kembali kasih. Satu lagi ya Kak Rizal. Mikrofonnya masih belum on Kak. Oke. Oh ya, mungkin Kak ini Samsung ini dari tadi sudah pingin banget bertanya. Silakan. Silakan Kak Samsung SM open mic. Silakan open mic. Assalamualaikum Kak, kedengeran gak ya suaranya? Kedengeran. Aman Oke. Kak, kedengaran. Namanya Ya, siapa nih Kak? Kok namanya Samsung SM? maaf soalnya baru download Zoom-nya. Nggak, is oke. Iya. Namanya siapa Kak? Indah dari Tangsel. Oh ya, salam kenal Eh, Kak Iya Indah. Kak. Pengen nanya sih Kak, kan semisal nih sebelumnya aku udah pernah coba-coba kan buat portofolio, kemudian ngelamar-ngelamar di perusahaan yang emang butuh untuk eh, host, host streaming segala macam gitu kan. Terus dia terima akan suara aku. Cuma pas udah keterima tuh akunya kayak mundur gitu karena kurang pede. Pas udah oke-nya tuh kayak kurang pede. Entah kenapa kayak ngerasanya kok kayaknya suaranya aneh atau kayak nggak kayak yang sering didengar gitu ya. Itu gimana ya Kak? Supaya menumbuhkan rasa percaya diri lebih lagi. Jadi lebih semangat buat nunjukin bahwa suara aku tuh bisa gitu, beda dari yang lain, punya keunikan yang lain gitu. Gimana tuh Kak kira-kira tipsnya? Kasih Kak. Oh ya, boleh tanya dulu nggak Kak Indah, untuk perusahaan yang ini, yang terima kakak, itu dia kemudian ACC tuh, itu kakak ngelampirin apa? Ada portofolio? Lampirin portofolio Ya, atau jadi gimana? waktu itu kan dia minta saya bikin semacam iklan gitu pakai benda apapun gitu kan buat ngasih unjuk kalau misalkan nanti keterima bisa apa enggak nih buat ngisi host host di perusahaannya dia gitu kan. Akhirnya aku punya ide pakai sendok aja. Dari situ aku bikin Mm-mm, mm-mm, script sendiri terus habis itu intonasiin sendiri. Akhirnya udah jadi baru aku mm-mm, kirim. Itu sebelum jadi juga aku mm-mm, edit-edit dulu pakai aplikasi CapCut mm-mm, buat mm-mm, suaranya supaya lebih jelas, gambarnya juga segala macam baru aku kirim. Nah, itu makanya dia udah seneng tuh dia mm-mm, bilang aku oke sama suara kamu juga sama iklan yang kamu eh, isi di dalam video itu gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadinya tapi akunya kayak ngerasa masa sih ini emang ya bagus ya gitu kayak jadinya aku mundur karena kurang pedenya itu gitu loh Kak. Entah kenapa ya. Udah berapa kali gitu perusahaan yang aku kirimin dia oke tapi akunya kayak mundur gitu. Gimana tuh Kak? Supaya bisa pede mm, senang akan pekerjaan kayak gini gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, itu sayang banget sih sebenarnya karena itu bisa jadi jalan awal Kak Indah untuk bisa terus berkembang di voice over. Tapi
Sorry, sorry Kak Aulia, ini agak nge-lag. Ya, maaf Kak Aulia. Yang pertama sih Eh, maaf teman-teman, sebenarnya Kak Aulianya ini apa namanya agak ada gangguan. Sambil menunggu Kak Aulia datang halo, kembali. Halo, halo, ya. udah balik nih. Maaf ya Kak, Gak udah apa-apa Kak, aman gak nggak? apa-apa. Aman-aman, suaranya kedengaran. Aman ya suaranya. Aduh, Oke, tadi sampai mana ya? Sampai mana eh, ya Kak? Dari awal ya kayaknya. Mungkin aku ulang iya, dari awal aja ya. iya, gak Oke. apa-apa. Jadi yang pertama Kak, kalau misalkan kita dapat klien atau kita dapat misalnya teman sendiri atau gimana yang udah apa namanya udah ngajak kita untuk ngisi project mereka, untuk misalnya tadi diajak bahkan jadi host live streaming mereka, itu berarti yang pertama yang harus kita pegang adalah mereka udah percaya nih sama kita kalau kita bisa gitu. Karena mereka kan udah tahu dulu nih warna suara kita kayak gimana, pembawaan kita kayak gimana. Jadi kalau misalkan dari situ mereka udah ACC, tandanya mereka udah percaya nih sama kemampuan kita. Mereka percaya kita bisa gitu bawain itu. Itu yang perlu diyakini atau yang dipegang pertama. Terus yang kedua adalah yang aku bilang itu tadi, yang terakhir teman-teman, kunci dari kalau mau terjun di VO itu adalah cintai suaramu. Tapi kalau misalkan si klien atau si pemilik apa namanya pemilik penawaran ini tuh udah setuju untuk pakai kita, itu berarti dia tuh udah suka tuh sama warna suara kita gitu. Jadi nggak ada alasan orang lain tuh bisa suka loh sama suaraku, masa kamu sendiri kurang suka sama suaramu, ngerasa suaramu jelek, itu kan justru kebalik dong berarti. Nah, dengan orang percaya sama kita, justru itu harusnya bisa menambah kepercayaan diri kita untuk apa namanya semakin berani untuk memperdengarkan suara kita itu tadi. Karena jujur nggak ada suara yang jelek ya teman-teman. Aku ulangi lagi, nggak ada suara yang jelek, nggak ada suara yang nggak enak, tapi ada suara terlatih dan kurang terlatih gitu. Jadi kalau misalkan pengen memupuk dulu rasa pedenya. Balik lagi sih Kak Indah ke 3 poin yang udah aku jelasin di akhir tadi. Yang pertama, cintai suaramu. Gimana caranya? Banyak-banyak baca, terus rekam, dengerin. Baca, rekam, dengerin. Baca, rekam, dengerin, sampai bener-bener kita tuh suka sama suara sendiri. Dan jangan ragu untuk berani memperdengarkan ke misalnya orang tua kita, ke adik, atau ke kakak. Terus habis itu mungkin ke teman, coba tanya ini gimana nih suaraku gitu, coba tarik feedback mereka. Nah, aku yakin kok feedback mereka tuh pasti bagus ya, mereka pasti support. Nah, itu bisa jadi ini sih, bisa jadi salah satu power untuk naikin percaya diri kita gitu. Tapi sebenarnya ya Kak, kalau kita menyuarakan suara kita itu kan kayak apa ya, kita kan menyuarakan suara kita sendiri ya, artinya kita nggak pinjam suara tetangga gitu, atau kita nggak pinjam suara teman kita gitu. Jadi buat apa sih kita ragu untuk menyuarakan asal itu tidak merugikan orang ya? Kecuali kalau misalkan oknum-oknum yang suka ambil iklan atau comot iklan di media terus dia main suarain di Instagram, itu yang ganggu, itu benar-benar ganggu. Karena kenapa? Karena iklan tuh udah dibentuk kayak gitu, udah apa namanya mereka tuh sudah menciptakan, udah brainstorming berapa lama untuk bikin itu iklan sesempurna itu yang tampil di media yang pada akhirnya teman-teman lihat. Tapi kalau kemudian itu disuarakan dengan berbeda, itu penangkapannya bikin akan penangkapan konsumen itu jadi beda. Jadi bikin aja kayak Kak Indah yang udah Kak Indah sebutin tadi, Kak Indah pakai sendok. Terus tadi aku juga sempat sebutin ya teman-teman, teman-teman bisa rekam aja tuh botol. Coba rekam berapa detik kayak atau berapa, terus teman-teman isi suara sendiri. Coba ceritain ini botol minum teman-teman beli di mana, punya dari kapan, warnanya apa nih keunggulan dia, apakah pas dia dijatuhin dia nggak pecah, atau mungkin dia nggak gampang tumpah, tutupnya rapet, atau mungkin dia ada hiasan talinya yang unik yang membedakan dia sama botol-botol lainnya. Itu bisa. Nah, itu udah
udah masuk nih Kak Indah nih untuk pakai sendok nih Kak Indah kan ya kan. Cuma tinggal itu tadi sih mungkin untuk memupuk lagi rasa percaya dirinya bisa dibaca, rekam, dengerin baca, rekam, dengerin baca, rekam, dengerin sampai diri sendiri terbiasa dengar sama suara sendiri. Aku awal-awal juga gitu kok Kak. Ngerasa aduh, suaraku kenapa gini banget ya? Aduh, suaraku geli banget. Apalagi pas nyoba bawain skrip yang misalnya kayak ada actingnya atau ada emosinya. Itu biasanya juga kayak gitu. Tapi lama-lama juga pada kayaknya, suara aku juga nggak seburuk itu, suaraku juga nggak secempreng itulah, apalagi kita kan kalau VO pakai suara perut ya. Jadi beda sama suara yang biasa kita pakai ngobrol kayak gini, gitu. Suaraku juga not bad lah, kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih, kayak kalau dari aku ya, untuk memupuk rasa pede itu sendiri. Kayak gitu sih dari aku. Gimana Kak Indah? Iya Kak. Makasih ya Kak buat masukannya, buat tipsnya. Semoga ke depannya aku bisa lebih pede lagi sama suara aku sendiri. Yes, dan jangan ragu-ragu ya teman-teman untuk terima project kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang pengen tolong dong Kak Gita, tolong dong suarain ini project aku. Jangan ragu, ambil aja. Itu jadiin portofolio teman-teman. Karena apa teman-teman? Sebenarnya ini balik lagi sih kayak public speaking. Misalnya kayak MC atau moderator itu akan bagus kalau jam terbangnya udah banyak. Jadi memang semua itu jam terbang yang menentukan. Maka dari itu kalau memang sambil menunggu pecah telur atau apa namanya dapat project pertama, sambil menunggu teman-teman banyakin aja portofolio karena itu sebagai latihan teman-teman. Seiring berjalannya waktu itu akan membuahkan hasil kok teman, percaya aja. Pokoknya berani coba gitu. Kurang lebih kayak itu Kak Rizal. Oke, Kak, bagus banget ya. Gitu, sepertinya teman-teman juga masih banyak pertanyaan, namun sayangnya waktunya sudah lebih dari jam setengah 9 ya. Jadi kita akan akhiri acara ini. Untuk teman-teman yang pingin banget atau ada pertanyaan, nanti Kak Aulia ada kok di grup, nanti bisa langsung ditanyakan langsung, dan Kak Aulia nanti akan juga nge-share mengenai kelas-kelas atau materi-materi mengenai voiceover. Nah, sebelum mengakhiri acara, teman-teman silakan absensi terlebih dahulu, linknya ada di grup chat. Dan sebelum mengakhiri acara, mari kita foto bersama. Teman-teman silakan open cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan Kak Aulia. Oke, sambil menunggu semuanya open cam ya, silakan ini apa namanya isi absensi. Di situ nanti itu linknya bisa di save dulu linknya. Oke, yang berhalangan juga nggak apa-apa sih, nggak bisa foto bersama. Oke teman-teman, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Kali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi teman, kayaknya banyak banget ya ini teman-temannya. 1, 2, 3. Bentar, sorry, ada ini. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman. Sepertinya banyak banget nih Kak Aulia yang antusias banget mengenai voiceover ya. Nanti Kak Aulia bisa share kelas-kelas, materi-materi ataupun apapun itu grup-grup mengenai voiceover di grup yang teman-teman sekarang ya. Gitu aja teman-teman. Jangan lupa absensi untuk dapat e-sertifikatnya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman telah hadir di acara webinar kali ini.
kita akan ada webinar-webinar selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak.